Spesifikasi, fitur, eksterior dan interior, harga, pajak STNK tahunan dan 5 tahunan. Semuanya akan kami ulas lengkap setelah intro yang berikut ini. Mazda CX-30 adalah spesies yang benar-benar baru, dan diperkenalkan untuk pertama kalinya di Geneva Motor Show 2019 yang silam. Model ini diposisikan persis di bawah Mazda CX-5, namun setingkat lebih tinggi dari Mazda CX-3. Wajar saja jika sebelumnya publik berasumsi mobil ini bakal diberi nama CX-4, namun akhirnya nomenklatur CX-30 itulah yang dipilih. Mazda CX-30 termasuk dalam Mazda generasi ke-7, 7TH Generation, yang mengadopsi bahasa desain kodo terbaru yang merupakan gabungan dari elemen kecepatan, kekuatan, dan pesona. Berbasis Mazda 3, tak heran jika bagian eksterior dan interiornya hampir sama dengan sang adik. Perbedaan terbesar hanya terletak pada aksesorinya. Terlahir sebagai compact crossover, Mazda CX-30 diklaim memiliki ketangkasan serupa sedan berkat sasis monokok serupa Mazda 3. Akurasi manuver dan minim body roll itu seolah kontras dengan ground clearance yang cukup tinggi. Mazda CX-30 memiliki panjang 4.395 mm x lebar 1.795 mm, tinggi 1.540 mm. Sementara jarak sumbu rodanya mencapai 2.655 mm dan ground clearance 180 mm. Dari segi eksterior, tampilannya memiliki bahasa desain yang senada dengan CX series lainnya. Menggunakan konsep desain, sleek and bold, proporsinya menggabungkan ketangguhan sebuah SUV dengan keindahan yang mengalir dan luas layaknya coupe. Ditilik dari segi desain, Mazda selalu istimewa. Bahkan dapat disetarakan dengan mobil mewah asal Eropa. Lihat saja sekujur tubuhnya yang tak terlihat murah. Alur dan garis desain terlihat seindah mobil Italia yang elegan karena lekukan panel bodinya begitu halus. Desain itu datang dari filosofi kodo yang berbicara tentang betapa mobil lebih dari sekadar lempengan besi. Ia merupakan sesuatu yang hidup dan memiliki sisi keterikatan emosional dengan sang pengendara. Layaknya seekor kuda dan penunggangnya. Lalu itu diterjemahkan menjadi desain bersih dan tegas baik di dalam kabin maupun eksterior. Mobil Mazda CX series yang satu ini ditawarkan dengan harga Rp541.100.000. Harga tersebut merupakan harga yang tertera dalam situs resmi Mazda Indonesia per Maret 2023. Memasuki ruang kabin tak kalah menarik. Cukup kantungi kunci, lantas tarik handle pintu. Otomatis sistem keyless itu berlaku juga untuk pengoperasian nyala mati mesin. Tombol engine start-stop ini tertera di sisi kiri, persis di sebelah controller suhu. Setelah masuk, lihatlah ke bagian kokpit. Instrumennya membuat sebuah ilusi setelah memberi sambutan animasi. 3 klaster itu seakan terdiri dari rangkaian panel analog. Padahal, cuma takometer, fuel meter, serta penunjuk suhu saja yang menggunakan jarum mekanik. Lingkaran di tengah merupakan layar TFT 7 inci, yang bisa diganti displaynya. Ragam informasi lengkap tertera di dalam, kalkulasi konsumsi bahan bakar real-time, jarak tempuh dengan sisa bensin di dalam tangki. Posisi gear, speedometer, hingga translasi cruise control dipresentasikan apik di situ. Bahkan banyak informasi lagi yang bisa diakses. Dan saat menghadap ke kaca, tentunya mobil ini telah dilengkapi head-up display, HUD, memberitahu soal kecepatan sesuai speedometer. Meski banyak fitur yang dimiliki, Mazda sanggup menempatkan tombol-tombol pengoperasian sangat rapi. Tak terkesan berserakan. Pada palang kemudi misalnya, semua dibuat presisi mengikuti garis. Begitu juga di konsol. Seakan hanya terlihat satu knop putar pengontrol audio. Padahal di sisinya terdapat parking brake elektronik, auto hold, serta switch mode berkendara. Kepiawaian tangan berhasil membuat semua itu tampak apik. Di tengah sama juga. Hampir tak ada tombol tekan. Kisi-kisi AC itu hanya ditemani layar pengaturan suhu digital dan knop putarnya. Tentu saja, urusan ini sudah mengadopsi sistem dual zone. Masing-masing sisi bisa menyesuaikan embusan yang diinginkan. Nah, yang juga menarik, layar TFT 8,8 inci untuk sistem hiburan, diposisikan agak tenggelam. Walau begitu, tak berarti sulit dilihat.
Dari sisi pengemudi tetap dapat diperhatikan jelas isinya. Hal ini serupa dengan milik Mazda 3. Berbekal mesin 4 silinder segaris 2,0 liter DOHC bertajuk Siaktif G. Dengan racikan 16 katup dan rasio kompresi tinggi, 13:1, ia sanggup menghasilkan tenaga 155 HP pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi 200 Newton pada putaran 2000 rpm. Angka ini boleh dibilang cukup untuk di kelasnya, namun yang menarik, dikala teman-temannya memakai CVT sebagai partner translasi tenaga, ia tak mengikuti. Justru mesin segaris itu bekerja sama dengan gearbox otomatis 6-speed konvensional, yang bisa dioperasikan manual lewat tuas Shiftronic. Lantas aliran tenaga itu memutarakan roda depan seluruhnya. Sebagai informasi penutup adalah informasi pajak STNK tahunan yang menjadi kewajiban yang harus dibayarkan setiap tahun. Beban pajak yang harus ditanggung jika memboyong mobil Mazda CX-30 adalah sebesar Rp7.367.000 untuk wilayah Jakarta dan berbeda dengan wilayah luar Jakarta yang masih menggunakan aturan pengenaan pajak yang lama. Dalam hal ini misal untuk wilayah Jawa Timur, pajak tahunan Mazda CX-30 tahun 2023 sebesar Rp5.561.000. Sedangkan untuk pajak 5 tahunan atau pajak yang dibarengi dengan penggantian plat nomor kendaraan, yaitu dengan menjumlahkan total biaya pajak tahunan dengan Rp300.000. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini, semoga informasi yang kami sajikan dapat diambil manfaatnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum.